Halo, selamat pagi Bunda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik semua ya, sehat-sehat semua, juga si kecil sehat semua. Terima kasih. Hari ini kita memasuki materi yang kedua, hari kedua. Dan sebelumnya saya sedikit mereview materi yang kemarin sudah saya sampaikan ya untuk mengingat kembali. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang kebutuhan anak, yaitu untuk mengoptimalkan kecerdasan anak itu kita ada 3 kebutuhan anak, yaitu kebutuhan nutrisi dan yang kedua adalah stimulasi dan kasih sayang yang ketiga. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai nutrisi atau asupan gizi yang dibutuhkan untuk si kecil ya, untuk tumbuh dan kembangnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai stimulasi dan kasih sayang. Jadi, selain nutrisi yang sehat dan seimbang, Bunda juga harus memperhatikan nih, memberikan stimulasi yang tepat, kemudian juga kasih sayang kepada si kecil. Nah, semua hal yang anak dilihat, semua hal yang dilihat, kemudian yang didengar, kemudian juga yang dirasakan oleh si kecil, itu semuanya merupakan bentuk dari stimulasi atau memberi rangsangan ya pada otaknya. Jadi bahkan gerakan yang sekecil apapun, gerakan yang seperti mengusap, menyentuh ya, mencium si kecil, ini semua juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, kita masuk ke stimulasi terlebih dahulu. Aku masuk ke slide-nya, oke. Nah, kenapa stimulasi itu penting? Yang pertama adalah stimulasi anak itu harus dilakukan secara konsisten. Jadi setiap hari tugasnya Bunda adalah menstimulasi. Jadi setiap hari kita harus menstimulasi anak ya, secara konsisten, hari demi hari, sesuai dengan usianya, sesuai dengan perkembangan usianya nanti. Nah, yang kedua adalah stimulasi ini adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Artinya kalau sudah terlewat, nggak bisa kita ulangi lagi. Jadi karena umurnya terus bertambah, kemampuannya juga harus bertambah ya. Kalau kemampuannya nggak bertambah, itu ada yang salah di anak kita. Jadi harus terus bertambah. Nah, supaya kemampuannya terus bertambah, kita juga sebagai orang tua harus terus menstimulasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah usia 5 tahun pertama itu adalah masa emas anak untuk pembentukan struktur otak dan perkembangan keterampilan dasarnya. Makanya ada yang bilang usia emas itu adalah 2 tahun. Karena kalau dari sisi nutrisi memang 2 tahun itu harus sudah benar-benar digenjot nutrisinya. Kemudian untuk stimulasi tetap harus diberikan stimulasi sampai umur 5 tahun. Nah, yang keempat adalah sebagai modal dasar untuk perkembangan di masa depannya. Jadi ini merupakan modal dasar si kecil nih untuk perkembangan di masa remajanya, masa ketika memasuki masa sekolah ya, kemampuan belajarnya juga tidak akan terganggu. Makanya stimulasi ini sangat penting. Next. Nah, kemudian ini ada beberapa yang Bunda perlu perhatikan ya, yang perlu dipahami gitu. Beberapa cara sederhana yang perlu dipahami orang tua untuk mengoptimalkan tumbuh dan kembang sesuai dengan usianya. Yang kita akan bahas adalah usia balita ya. Jadi pertama usia 0 sampai 1 bulan. Nah, kalau untuk 0 sampai 1 bulan itu biasanya bayi baru lahir itu masih memiliki pergerakan yang terbatas. Jadi masih belum bisa macam-macam ya, namanya juga baru lahir ya. Di usia ini biasanya bayi baru bisa menggelengkan kepalanya ke arah kanan atau ke arah kiri ya. Jadi baru bisa istilahnya menggerakkan kepala ke salah satu sisinya. Kemudian apa yang bisa menggenggam, biasanya menggenggam jari ibunya ya, atau siapa yang ada di dekatnya, biasanya dengan menggenggam jarinya begini. Kalau kita rangsang, kita pegang, dia akan memegang atau menggenggam jari kita. Kemudian juga mencari puting
susu ya, mencari puting sang ibu nih, karena itu secara naluriah ya, begitu lapar dia akan secara nalurinya dia akan mencari puting ibunya. Kemudian juga menangis kalau dia merasa lapar, kemudian merasa nggak nyaman, merasa sakit, nah pasti bayi menangis. Jadi kalau Bunda harus tahu nih kalau bayi menangis biasanya kenapa gitu. Apakah si bayi lapar, apakah ada sesuatu yang nggak nyaman, ataukah si bayi sakit. Nah biasanya tangisannya itu berbeda. Kalau sudah sekian lama biasanya sih udah mulai hafal nih, oh anak saya lapar, oh anak saya mungkin kepanasan gitu, atau mungkin kedinginan, atau mungkin merasakan hal yang tidak nyaman. Nah di usia ini itu yang perlu Bunda lakukan adalah yang pertama mengajak si kecil berbicara dengan jarak yang dekat. Jadi jarak dekat ya. Kemudian memeluk juga. Setelah itu juga menimangnya secara rutin. Jadi menimang itu juga ada tujuannya itu untuk menstimulasi si bayi juga. Menimang sambil ngajak ngomong juga ya, sambil, atau kalau orang Jawa biasanya bilangnya ngudang anak gitu. Jadi sambil diajak berkomunikasi, berinteraksi. Kemudian yang kedua, usia 2 sampai 3 bulan. Nah, di usia 2 sampai 3 bulan ini bayi akan mulai lebih banyak melakukan kontak mata dan juga merespon setiap sentuhan yang diberikan. Jadi sudah mulai merespon si bayi. Jadi untuk usia 2 sampai 3 bulan, cobalah untuk aktif melakukan komunikasi dan kontak visual dengan si kecil. Misalnya saat memandikan, saat menyusui. Nah, kita sambil istilahnya melakukan kontak visual ya, sambil melihat si bayi, menatap matanya gitu. Kemudian sambil juga berkomunikasi, ajak bicara gitu, ajak si kecil berbicara atau bernyanyi ya, sambil menggenggam tangannya atau sambil membelainya, kita sambil menyanyikan lagu ya, atau bersenandung. Lagu apa aja, lagunya bebas. Mau istilahnya kata-katanya, nadanya lagu apa, kata-katanya kita karang sendiri juga nggak apa-apa. Kemudian usia 4 sampai 6 bulan. Nah, di usia ini itu bayi sudah mulai berusaha meraih benda serta memasukkannya ke mulut. Nah, pada saat usia ini nih, kita biarkan bayi itu kalau misalnya memasukkan benda ke mulut, kemudian tangannya dimasukkan ke mulut ya, sampai semua tangan masuk ke mulut, itu nggak apa-apa, biarkan saja, karena itu juga merupakan salah satu stimulasi, menstimulasi otot-otot yang ada di mulut gitu. Jadi jangan dilarang, biarkan saja. Yang penting adalah jaga kebersihannya, kebersihan tangannya, benda-benda atau mainannya yang diberikan gitu. Harus lebih steril. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Tapi jangan dilarang masukkan ke mulut, karena itulah cara belajar di usia ini. Kemudian untuk menstimulasi bahasanya, ajak si kecil juga berbicara. Menanggapi ocehan yang ia ciptakan. Nih biasanya sudah mulai mengoceh nih. Jadi kalau saat lagi ngoceh, kita tanggapi ocehannya. Mungkin dengan, oh iya ya, waduh lucu banget anakku gitu. Kenapa sayang? Iya. Nah itu boleh, nggak apa-apa gitu. Kemudian menyebutkan nama benda yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga dapat membantu merekam kosakata di memorinya. Jadi dia akan merekam nih apa yang kita ucapkan gitu. Kita kenalkan benda-benda yang ada di dekatnya, mainan apa gitu. Kemudian usia 7 sampai 9 bulan. Nah, di usia 7 sampai 9 bulan ini biasanya anak sudah mampu belajar duduk dengan kepala tegak. Jadi rangsang keaktifan bayi dengan memintanya mengambil barang yang ingin ia raih, sehingga ia terangsang nih untuk beralih dari posisi duduk ke berdiri ataupun merangkak. Nah ini salah satu tadi di pertanyaan juga ada ya, bagaimana cara menstimulasi agar anak cepat merangkak atau cepat berjalan.
Nah, salah satunya ini dengan merangsang istilahnya dengan kasih mainan ya, mainan yang menarik, mainan yang ia sukai gitu. Kita kasih jarak dengan si kecil, tapi jangan terlalu jauh, biar si kecil ini ada suatu rangsangan untuk bergerak, untuk meraih benda tersebut gitu. Jadi ini salah satu bentuk stimulasinya. Kemudian juga latih koordinasi tangan dengan cara menjumput. Nah, ini untuk melatih motorik halusnya. Menjumput itu gimana? Seperti ini ya. Jadi dari jempol sama telunjuk gitu, diambil dengan 2 jari. Nah, itu namanya menjumput. Ini juga melatih motorik halusnya. Kemudian usia 10 sampai 12 bulan. Nah, di usia ini itu bayi semakin mengenali wajah orang-orang terdekatnya dan mulai mengucapkan kata mama atau papa yang ditujukan spesifik. Maksudnya ditujukan spesifik gimana? Maksudnya kalau pada usia 6 bulan, usia 7 bulan, 8 bulan mungkin sudah bisa mama, papa, sudah bisa begitu. Tapi itu namanya babbling. Belum secara spesifik manggil mamahnya atau papahnya. Nah, kalau di sini itu sudah secara spesifik. Kalau dia bilang mama itu berarti memang manggil mamanya atau papa gitu. Atau kalau anak saya manggilnya mami, ya udah dia panggil mami gitu. Tapi sudah secara spesifik memang manggil mamanya gitu. Kemudian yang kedua, berikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya dengan mengajaknya merangkak, kemudian lalu berdiri ya, untuk melatih perkembangan dan kekuatan fisiknya. Ini istilahnya pada saat-saat usia ini anak sudah mulai belajar untuk belajar berdiri, belajar berjalan gitu ya. Sebagian kalau kayak Quinsa umur 11 bulan itu sudah bisa berjalan. Umur 11 bulan dia mulai melangkahkan istilahnya berjalan tanpa dipegangi ya. Kemudian di 12 bulan itu sudah berjalan dengan lancar. Tapi di beberapa anak usia 12 bulan ini baru istilahnya latihan berdiri, baru berdiri. Nah, kalau standarnya ya berdiri 1 sampai 2 detik. Itu harus sudah bisa di usia 12 bulan. Kalau untuk berjalannya itu maksimal sampai umur 1,5 tahun. 15 bulan, maaf. 15 bulan, kalau 1,5 tahun 18 bulan ya. Ini 15 bulan itu sudah bisa berjalan. Itu standarnya maksimalnya itu. Kemudian sangat cepat merekam informasi di sekitarnya. Jadi disinilah bunda dan ayahnya itu harus berhati-hati ketika mengucapkan kata-kata di dekatnya. Apalagi kalau kita lagi emosi atau sedang berteriak gitu. Karena apa? Karena nanti akan ditiru oleh anak kita. Jadi harus berhati-hati nih ketika mengucapkan kosakata di dekatnya. Terutama yaitu tadi sedang emosi ya, sedang berteriak gitu, supaya di kemudian hari tidak ditiru. Kemudian selanjutnya usia 12 bulan. Nah, memasuki usia 12 bulan, ini si kecil sudah mulai tertarik untuk mengeksplorasi ruangan dengan berjalan, merambat atau dititah ya. Bahkan kalau si Quinsa itu umur 12 bulan itu sudah berantakin semua, laci-laci dibukain, diambilin, dikeluarin. Nah, itu udah biasa, itu biasanya dialami semua anak itu. Jadi karena rasa ingin tahunya yang tinggi di usia ini rasa ingin tahu anak itu sangat tinggi, karena kan memang dia ingin tahu ada apa ini di lingkungan sekitarnya. Karena kan memang istilahnya ketika bayi lahir kan belum tahu apa-apa ya. Ketika sudah usia 12 bulan dia ingin belajar tentang lingkungan yang ia tinggali gitu. Kemudian perkembangan motorik kasar si kecil itu juga sedang bertumbuh pesat di usia ini, sehingga akan terlihat sekali nih perkembangannya dari minggu ke minggu. Cepet banget, tiba-tiba udah bisa ini bisa itu ya. Makanya disinilah kita harus memberikan perhatian yang penuh. Stimulasi dan perhatian dari ayah dan bundanya ini sangat diperlukan agar si kecil itu menemukan kepercayaan dirinya, sehingga untuk bisa berjalan secara mandiri. Ini buat yang belum berjalan, jadi timbulkan ya rasa percaya diri kepada anak kita gitu. Usia 12 bulan.
Kemudian, nah kalau setelah usia di atas 12 bulan atau 1 tahun, itu sudah mulai menstimulasinya dengan bermain, ya, permainan untuk menstimulasi tumbuh kembang anak di aspek kognitifnya ya. Kemudian memasuki usia 1 tahun itu memang perkembangan motorik sekecil ini sudah cukup pesat. Nah ini kita manfaatkan nih, bisa dimanfaatkan untuk menstimulasi anak dengan kegiatan bermain bersama. Nah manfaat bermain bersama nih, manfaat kegiatan bermain itu merupakan salah satu bentuk stimulasi. Manfaat bermain apa? Mengembangkan keterampilan fisiknya. Jadi keterampilan fisiknya semakin pinter ya, semakin baik. Kemudian juga menambah kepercayaan diri. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial juga. Kemudian kemampuan bahasa dan juga kemampuan kognitif. Kognitif itu kecerdasannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis permainan. Ini jenis permainan sederhana yang bisa dilakukan bayi sampai dengan usia 2 tahun. Usia bayi sampai dengan 2 tahun itu biasanya kalau ketika bayi baru lahir, itu biasanya orang tua yang dijadikan mainan atau dijadikan objek ya. Misalnya megangin hidungnya, megangin telinganya, rambutnya dipegang-pegang gitu, rambutnya bundanya. Ini biasanya gitu. Jadi mamanya atau papanya itu jadi istilahnya objek, jadi mainan untuk si anak. Itu biasa. Kemudian untuk usia ini ya bermain bebas, spontan ya, untuk melatih sensori motor play-nya, juga body play-nya dan lain-lain. Nah, di usia ini pun adalah kesempatan nih untuk mengembangkan pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya, keterampilan motorik, juga mengasah fungsi panca indera, dan juga kesempatan untuk menjalin hubungan antara bunda dan ayahnya dengan si kecil gitu. Jadi kedekatan hubungan antara orang tua itu ditentukan ketika usia bayi sampai 2 tahun ini. Kemudian jenis permainan apa sih yang bisa kita mainkan bersama anak? Yang pertama adalah cilukbah. Nah, cilukbah ini kan permainan yang sangat paling mudah ya, paling mudah dan praktis, itu dapat dilakukan bersama si kecil. Nah, biasanya si kecil ini akan merasa kebingungan nih ketika wajah bunda menghilang dari pandangannya. Nah, habis itu kemudian dia akan tertawa gembira atau senang ya, bahagia ketika wajahnya bunda muncul kembali, ekspresinya akan berubah bahagia. Nah, permainan ini dilakukan bisa nih diselingin dengan pada saat ganti pakaian gitu, ganti popok bayi gitu kan, atau ya variatif lah. Ini saya kasih contoh nih, waktu saya bermain cilukbah dengan Quinsa. Ada videonya ya, saya puterin videonya dulu sebentar. Where is mommy? Where is mommy? Where is mommy? Peekaboo! Where is mommy? Where is mommy? Where is mommy? Peekaboo! Where is mommy? Where is mommy? Cukup ya, itu lucu banget. Saya kalau nonton video ini juga selalu tertawa terus. Lucu. Nah, itu permainan yang sederhana tapi cukup membantu untuk menstimulasi kecerdasan anak gitu. Menstimulasi anak itu baik banget gitu ya. Itu umur Quinsa 6 bulan itu saya video ya, karena pertamanya enggak, istilahnya saya main cilupa gitu, kok dia ketawanya ngekel-ngekel gitu, akhirnya saya video gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bernyanyi. Nah, bernyanyi ini juga bisa sambil beraktivitas ya, bernyanyi sambil beraktivitas. Ini merupakan hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan bersama si kecil. Nah, bunda bisa menyanyikan lagu apa saja, pokoknya apa saja, mengganti lirik lagu juga nggak masalah.
atau bahkan mengarang lagu sendiri juga nggak apa-apa gitu. Lihat respon si kecil dan kenali mana lagu yang menjadi kesukaannya gitu. Kalau Quinza tuh suka banget nyanyi lagu Five Little Monkeys. Jadi kalau saya sering nyanyi kan, dia ngikutin. Sampai sekarang hafal Five Little Monkeys itu. Kemudian variasi musik dan lirik yang berganti-ganti juga membantu perkembangan otak si kecil. Waduh, ada video itu sebenarnya tuh, main nyanyi joget lagu Sajojo, tapi belum saya siapkan. Kemudian banyak kalimat yang didengar si kecil ketika Bunda bernyanyi, itu juga membantu mempelajari macam-macam perbendaharaan kata. Jadi cara istilahnya mengajari anak bicara, membentuk kalimat itu gimana ya, sebenarnya dengan cara bernyanyi juga bisa, atau membacakan buku ya, ini bernyanyi bisa. Kemudian yang ketiga adalah meniru. Nah, Bunda dapat menirukan ucapan atau gerakan si kecil nih, seperti misalnya tersenyum, tertawa gitu. Ketika si kecil tersenyum atau tertawa, kita tiruin, nggak apa-apa gitu. Meskipun pada usia ini si kecil belum bisa berbicara. Ini juga adalah cara yang tepat untuk merangsang kemampuan komunikasinya. Terus ia akan juga merasa senang ketika Bunda bermain dan menghabiskan waktu bersamanya. Jadi memang intinya anak-anak itu ya sebenarnya ya ditemanin bermainnya, ditemanin bermain gitu. Pokoknya maunya ditemenin terus. Kalau nggak ditemenin ya kayak sekarang saya tinggal ini harusnya ada yang nemenin. Kalau nggak ada, bisa sih main sendiri, tapi tetap harus diawasi. Kalau usia 2 tahun sudah bisa main sendiri, tapi tetap harus diawasi. Kemudian permainan menggambar. Nah, kalau usia sudah menginjak 1 tahun, itu kita perlu mengenalkan pensil berwarna ya, atau krayon. Tapi yang perlu diwaspadai adalah yang aman untuk anak. Nah, contohkan cara menggambar di atas kertas gitu. Bebaskan agar si kecil tuh menggambar sesuai keinginannya. Jangan kita istilahnya kita batasi gitu. Biarkan dia. Biasanya kalau awal ya masih coret-coret ya, masih coret-coret. Dia lebih seneng kan ternyata ada banyak warna gitu. Dia coret-coret semua ya, buku-bukunya. Arahkan kita mencoretnya di buku supaya nggak coret-coret dinding. Biasanya sih gitu, suka coret-coret dinding, tapi kita arahkan nih kalau mau coret-coret, kalau mau nulis di sini ya gitu. Jadi nanti akan terbiasa untuk melakukannya di yang kita sediakan. Nah, pastikan ya Bunda selalu awasi si kecil supaya apa? Tidak memasukkan pensil atau krayonnya ke mulut. Kalau sudah di usia 1 tahun ke atas, nah ini sudah kita boleh melarang kalau tangan masuk mulut. Kalau ketika usia tadi bayi, itu nggak apa-apa karena memang itu proses stimulasi juga. Kemudian kita masuk ke usia 2-3 tahun. Maaf, salah pencet. Usia 2-3 tahun. Bentar ya, salah pencet jadinya ini. Usia 2-3 tahun ini biasanya apa? Memasukkan dan mengeluarkan benda. Nah, biasanya kalau usia 2-3 tahun ini sudah mulai bermain hayal, kemudian menyusun pasel, bermain konstruktif, menggunting, permainan fisik ya, seperti kayak memanjat, naik sepeda roda 3, ini juga sudah boleh nih. Kemudian roda 3 atau roda 2 ya. Terus lempar, tangkap, tendang bola, mendengarkan cerita, membacakan buku dan lain-lain. Kalau ini contoh permainannya. Bisa dengan memasukkan dan mengeluarkan benda. Nah, di sini Bunda juga bisa mengajarkan nih memasukkan benda-benda kecil ke dalam wadah seperti kotak atau pot bunga atau botol dan lain-lain ya. Permainan ini juga bisa diakali dengan mangkok atau gelas yang beraneka ukuran gitu. Bisa juga seperti ini nih. Seperti ini ada sebentar ya.
saya nggak lihat ininya nih kameranya. Nah, seperti ini ada ukurannya nih, besar kecil ya, semakin. Nah, ini bisa, jadi dia bisa belajar juga konsep besar dan kecil, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Dan di sini juga ada angkanya nih, angka 10 gitu. Nah, di sini juga bisa mulai mengajarkan tentang angka ya. Mana 9-nya? Kelihatan 9 gitu. Jadi di sini mulai dikenalkan dengan angka juga. Jadi nah, ini bisa dipakai juga untuk memindahkan benda dari satu wadah ke wadah yang lain. Bisa dipakai ini. Kemudian membacakan dongeng. Nah, kalau membacakan dongeng juga umur 2 tahun itu sudah mulai tertarik dengan sebuah cerita. Bisa juga dengan ya menirukan efek suara berbagai macam hewan atau suara langkah kaki. Nah, ini bisa menstimulasi si kecil mengenali beragam suara ya. Ketika selesai membaca, Bunda juga bisa mengajukan pertanyaan seperti siapa nama tokohnya gitu. Atau kenapa tokoh tersebut melakukan hal tertentu ya. Misalnya kalau saya kan suka membacakan buku si Quinsa itu buku dari si Majiro nih. Ini ada buku cerita tapi bergambar gitu kan. Nah, jadi cerita bergambar ini bisa kita kasih ke anak kita. Cerita bergambar begini, kita sambil cerita, nanti kita sambil tanya ini siapa gitu. Nanti kan dia udah tahu nih, kayak ini kan dia udah tahu nih si Majiro gitu. Ini temennya. Ini mami, kalau dia bilang maminya si Majiro tuh mami gitu. Nah, ini juga terus tentang berbagai macam binatang. Ini kan jadi cerita, ada ceritanya, alurnya. Si Majiro lagi nonton, lagi lihat serangga, lebah. Ini anak saya yang lihat di sini. Anak saya melihat. Saya pinjem tadi udah tidur, mau saya pinjem nggak boleh, terus dia tidur, saya ambil mainan-mainannya buat contoh ya. Nah, kemudian memilih dan mengelompokkan benda, ini juga bisa kita latih ya. Berikan si kecil bola atau balok warna-warni. Nah, minta si kecil nih memilih dan mengelompokkan balok atau bola tersebut berdasarkan warnanya. Jadi di sini juga belajar tentang konsep warna gitu. Dengan 2 jenis warna yang berlainan, kemudian sedikit demi sedikit tambahkan bola atau balok berwarna lain. Nah, kalau konsep warna itu Quinsa juga ada mainan kayak gini. Iya, ini red, merah, minta ya. Ini blue. Ini apa, Queen? Blue. Iya, diminta sama anak saya, nggak apa-apa. Kemudian memilih pakaian. Nah, di usia ini juga kita sudah bisa melibatkan si kecil untuk memilih pakaiannya sendiri. Jadi Quinsa mau pakai baju yang pink atau yang purple gitu biasanya. Jadi kan ada dia warna kesukaannya itu pink, purple. Tapi kadang-kadang mau pakai baju yang yellow atau yang red gitu. Jadi dilibatkan dalam memilih pakaian juga bisa di umur 2-3 tahun. Kalau si Quinsa ini baru 2 tahun. Kemudian 2-3 tahun ya memilih pakaian. Terus yang selanjutnya adalah 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, 3 sampai dengan 5 tahun ini ya seperti pertama menyusun balok. Sudah mulai istilahnya kemampuannya sudah mulai lebih baik ya. Jadi ini bisa kita ajarkan dengan cara menyusun balok. Menyusun balok warna-warni bisa jadi salah satu permainan yang menyenangkan buat si kecil. Nah, permainan menyusun balok ini juga bagus untuk perkembangan kecerdasan si kecil. Tapi juga baik juga untuk
melatih kemampuan motorik. Jadi bisa melatih kemampuan motoriknya, juga bisa melatih kecerdasannya. Gitu. Apalagi sudah baloknya warna-warni, jadi nanti dia sudah mengerti ya konsep warna di sini. Bisa juga dengan main masak-masakan. Nah, permainan masak-masakan ini juga dapat melatih anak mengenali berbagai hal ya, seperti jenis alat untuk memasak ataupun mengekspresikan sensasi seperti panas, pedas, enak. Nah, permainan ini juga dapat melatih imajinasi si kecil. Nah, pilih nih jenis mainan masak-masakan yang aman dan sesuai dengan usianya. Kalau si Quinsa ini ada mainan masak-masakan juga dari si Majiro. Ini saya cuma ini ya sharing apa yang dipakai Quinsa, saya nggak jualan ini. Jadi ini ada sebenarnya kotak aja tapi bentuknya kayak kompor gitu. Kemudian ini ada ini bisa bersuara. Jadi kalau dimasukin di sini, ini ada suara kayak orang masak. Nah, kalau dipencet ini juga ada bisa nyanyi. Ini Quinsa seneng banget nih mainan ini. Wah, pokoknya sebenarnya ada telur, ada daging, ada wortelnya, ada brokolinya. Jadi mainannya satu paket isinya ada sendoknya nih. Ini ada suara kayak ngegoreng gitu. Ini pakai baterai ya. Jadi namanya set koki bersuara. Ini dari produknya dari Kodomo Challenge atau si Majiro nih. Si Majironya ini nih. Nah, ini saya juga lebih mudah ngajarin Quinsa karena ada si Majiro ini. Jadi kalau misalnya mau ngajarin sikat gigi, nah saya pakai tokohnya si Majiro ini. Gitu, puterin CD tentang sikat gigi. Si Majiro kalau habis makan sikat gigi loh, Quinsa juga harus sikat gigi. Nah, biasanya anak mau nurut kalau ada model atau saingan dia gitu ya. Ini si Majiro sebagai modelnya ini. Nah, ada video edukasinya juga. Ini tadi menjawab pertanyaan, ada yang bertanya ya, gimana cara mencari mainan ya. Kalau saya lebih praktis, memang nyari agak susah kalau misalnya kita harus pergi ke toko mainan, bingung nyari mainan banyak banget gitu, terus mana yang bagus, kita juga bingung ya, karena saking banyaknya gitu. Dan karena itu saya putuskan saya untuk berlangganan Kodomo Challenge ini. Kalau berlangganan itu jadi setiap bulan akan dikasih mainan-mainan baru sesuai dengan usianya. Jadi pada saat kita daftar nanti ditanya umurnya berapa. Karena sesuai dengan usia nanti. Jadi ada yang toddler itu dari usia 1 sampai 2 tahun. Kemudian nanti ada playgroup. Kemudian juga ada hop yang sudah usia sekolah. Jadi permainannya berbeda-beda gitu sesuai dengan usia, nggak akan sama. Tapi kalau toddler kemarin saya dapat info kayaknya sudah nggak dijual lagi, maksudnya nggak bisa berlangganan lagi, tapi dijualnya secara terpisah gitu. Namanya paket bahasa. Nah, kalau untuk Bunda nih, kalau mau pingin tahu lebih detail tentang mainan-mainan si Majiro, itu nanti saya bisa. Tapi kalau mau saja ini ya, kalau banyak yang mau pingin tahu lebih detail dan istilahnya nanti saya akan hubungi orang marketingnya supaya memberikan penjelasan tentang apa sih mainannya, seperti apa sih semuanya gitu. Kalau untuk umur 4 tahun kayak apa sih mainannya gitu kan, itu bisa. Ini ada juga salah satu contoh mainan ini untuk mengenali binatang, jadi untuk menambah kosakata juga. Nah, ini juga bisa bunyi nih. Baterainya habis nggak ya? Ini soalnya udah lama ini mainan Quinsa waktu umur 1 tahun kan. Nah, ini ada suaranya. Oh, udah mulai rusak nih. Rusak sehingga baterainya nggak pas.
Ini kalau ditempel ada suara singa gitu. Ini kendor nih. Ya sudahlah, pokoknya begitu ya. Ini ada kelinci, ada gajah, ada singa. Ini namanya Tintin, bis Tintin. Ya, ini hanya sekilas info aja sambil lewat. Kemudian umur 3 sampai 5 tahun tadi masuk kemana nih? Masak-masakan udah. Main petak umpet, ini juga permainan yang istilahnya sejak zaman dulu kita kecil juga ya, main petak umpet. Nah, permainan petak umpet ini juga bisa dilakukan di usia memasuki 3 tahun ke atas. Ini juga merangsang kemampuan si kecil memecahkan masalah. Sekaligus juga melatih perkembangan fisiknya ya. Nah, pastikan juga bunda bersembunyinya itu di tempat yang mudah dihampiri si kecil. Jangan yang susah-susah ditemukan ya. Yang istilahnya gampang ketemu lah gitu. Kemudian bermain puzzle. Ini menyusun puzzle juga bisa menjadi permainan yang baik untuk stimulasi otak. Karena main puzzle ini membantu si kecil melatih kemampuan dalam membantu, tentunya ini dapat disesuaikan dengan usia dan kemampuan si kecil kalau main puzzle ini. Nah, ini untuk stimulasi sudah sampai 5 tahun. Kurang lebihnya begitu. Kemudian kita masuk ke namanya kebutuhan yang ketiga adalah kasih sayang. Nah, kalau namanya kasih sayang ini bagi bayi anak itu membutuhkan rasa aman dan lingkungan yang nyaman ya, agar lebih mudah dalam melakukan interaksi dengan orang di sekitarnya, sehingga ia akan lebih cepat belajar. Jadi semakin istilahnya anak mendapatkan kasih sayang yang baik, dia akan cepat belajar. Jadi akan merangsang juga pertumbuhan otaknya, perkembangan otaknya. Nah, apa yang perlu dilakukan nih? Ada 5 bahasa cinta. Yaitu pertama adalah tatapan mata, pelukan, dan sentuhan fisik. Ini juga tetap diperlukan loh, walaupun anak kita itu sudah besar ya, sudah remaja. Ini pelukan dan sentuhan fisik itu tetap harus kita lakukan. Kemudian juga intensitas waktu yang disediakan, artinya kita harus benar-benar menyediakan waktu, baik kualitas maupun kuantitasnya, bermain dengan anak gitu. Ketika saat remaja misalnya, kita sekali-sekali misalnya jalan-jalan bareng, makan di luar bareng, itu juga diperlukan ya. Kemudian ucapan-ucapan pendukung. Nah, ini sangat diperlukan juga untuk menimbulkan rasa percaya diri si anak. Jadi kita berikan ucapan-ucapan pendukung. Kalau anak berhasil melakukan sesuatu, walaupun hal kecil ya, kita kasih pujian. Kita kasih semangat lah. Wah, Quinsa hebat loh. Gitu. Wah, Quinsa pinter ya. Itu juga memberi ucapan-ucapan pendukung seperti itu memberikan rasa percaya diri kepada anak. Sehingga ketika istilahnya memasuki usia remaja, bahkan nanti dewasa, anak menjadi tumbuh menjadi seorang yang percaya diri, bukan anak yang minder gitu. Dulu saya, kalau pengalaman diri saya dulu waktu remaja itu anaknya minder banget gitu. Tapi ya bersyukur pada Tuhan bisa dipulihkan ya. Sebenarnya untuk anak-anak pun kalau sudah yang terlanjur, gimana bunda, saya udah terlanjur nih, anak saya jadinya nggak percaya diri gitu. Itu sebenarnya bisa kita terapi ya dengan namanya istilah CRAFT. Itu secara psikologi ya, CRAFT itu adalah cancel, kemudian R-nya di cancel, kemudian di replace, diganti yang baru. Kemudian dengan cara memberikan CRAFT, C-R, afirmasi, CRAFT ya. C-A-nya itu CRAFT, C-nya itu cancel. Jadi hal-hal yang negatif kita cancel. Kemudian
A-nya, R-nya adalah replace, ganti dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dengan cara apa? Supaya tertanam di otak bawah sadarnya dengan cara melakukan afirmasi minimal 21 hari afirmasi itu. Nah, ini nanti bisa juga sih saya ada materi tentang craft ini. Jadi bisa nanti suatu saat saya kasih juga ya materi tentang craft, bagaimana cara kita melakukan afirmasi kepada anak yang memang misalnya sudah terlanjur mempunyai istilahnya di dalam alam bawah sadarnya mungkin mengalami suatu trauma atau istilahnya sudah terlanjur ada hal-hal negatif ya di dalam dirinya, atau anak yang jadi nggak percaya diri gitu, itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah pemberian hadiah. Nah, pemberian hadiah ini juga istilahnya untuk memotivasi anak ya. Tapi pemberian hadiah ini ketika anak benar-benar melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang istilahnya positif gitu. Nah, kita boleh nih kasih hadiah supaya dia lebih semangat lagi. Oh, kalau saya melakukan ini, kalau saya jadi anak baik, Bunda akan kasih hadiah loh ke saya gitu. Ini penting, bahkan sampai usia dewasa ini juga masih sangat relevan ya, masih sangat bisa diterapkan. Karena biasanya istilahnya kebutuhan ini, bahasa cinta ini hanya dilakukan ketika masih anak-anak. Ketika sudah dewasa, sudah remaja, ini terlupakan. Kayak misalnya intensitas waktunya kita ngobrol sama anak kayak seorang sahabat gitu, itu sudah nggak ada waktu karena mungkin sibuk. Nah, ini perlu kita waspadai Bunda. Kita harus tetap menyediakan waktu untuk mengenali anak kita ya, berkomunikasi dengan anak kita supaya apa yang terjadi di luar kita tuh tahu. Anak jadi terbuka dengan kita. Nah, itu tadi juga ada pertanyaan gimana supaya anak mau terbuka dengan kita. Nah, kitanya juga yang harus memberikan perhatian terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Gitu. Nanti bisa dibahas di lain waktu lagi ya, karena memang parenting ini sebenarnya prosesnya panjang gitu. Parenting itu gak cukup kita ngomong parenting cuma dalam 3 hari gitu ya, selamanya sebenarnya ya, sampai anak usia 18 tahun itu kita harus tetap terus belajar mengenai parenting, terus belajar mengenai bagaimana kita memperlakukan anak, bagaimana hubungan kita dengan anak. Nah, itulah kenapa saya mau berbagi di sini. Sebenarnya tujuannya ada 2 ya. Tujuan yang pertama berbagi dengan orang, dengan bunda-bunda yang lain. Yang kedua adalah untuk diri saya sendiri, untuk mengingatkan saya gitu. Kalau saya sekarang kan bisa masih 2 tahun nih. Nah, dengan saya mengajarkan ke orang lain, otomatis akan terekam juga di dalam otak bawah sadar saya gitu. Otomatis saya juga akan diingatkan ketika saya melakukan hal melenceng sedikit, alarmnya akan berbunyi. Loh, kamu ngajarin apa ke orang lain gitu. Kok ke anak sendiri kamu malah tidak melakukan apa yang kamu ajarkan. Nah, itu sebagai istilahnya tujuan saya yang kedua adalah itu. Untuk diri saya juga, untuk anak saya, supaya saya nggak lupa dengan apa yang sudah saya terima, apa yang sudah saya pelajari gitu. Jadi makanya saya ingin berbagi nih, saya ingin banyak sharing lah nanti, entah di channel YouTube, entah di Instagram. Tapi saya pinginnya sih di istilahnya komunitas tersendiri ya, komunitas tertutup yang sahabat Bunda itu. Saya ingin membangun satu komunitas sahabat Bunda. Ini adalah tujuannya, yaitu komunitas yang positif, yang saling mendukung, supaya kita bisa sama-sama membesarkan anak sesuai dengan jalurnya. Kalau misalnya kita ada melenceng sedikit, kita bisa konsultasi di situ, kita bisa berbagi di situ. Kalau ada misalnya Bunda mengalami suatu hal yang, oh saya kemarin melakukan ini ke anak saya seneng loh, anak saya berhasil begini, bisa Bunda juga sharing, sehingga bunda-bunda yang lain bisa belajar, saya juga bisa belajar dengan Bunda gitu. Jadi komunitas ini tujuannya adalah untuk saling berbagi, kemudian saling bertanya, saling mendukung lah ya. Kalau ada yang punya masalah, kita coba carikan solusinya bersama-sama gitu. Nah, kalau semuanya nanti
di hari ketiga saya channel untuk sahabat bundanya sudah saya siapkan. Nanti gimana cara bergabungnya? Di hari ketiga nanti saya kasih link untuk bergabung ya. Karena itu menggunakan istilahnya Tribelio. Jadi bukan di Facebook group ya, bukan pakai WhatsApp, karena kalau WhatsApp kan juga terbatas, pemakaiannya terbatas, hanya 250 orang. Kemudian juga tidak bisa share macam-macam, itu kurang fleksibel. Kalau di Tribelio ini sangat fleksibel, juga bisa istilahnya bisa kita lihat kapan lagi bisa kita lihat gitu. Jadi materi-materi juga bisa diberikan secara full di sana. Enak. Kalau di WhatsApp kan kita ngetik juga terbatas ketikannya, nggak bisa panjang ya. Kalau untuk materi-materi kan bisa panjang. Oke. Kemudian ini ada satu penelitian juga pengaruh kasih sayang dengan perkembangan otak anak. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran otak balita itu dipengaruhi oleh kasih sayang ibu. Nah, balita dengan otak yang lebih besar itu mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dalam masa pengasuhan dan perawatan oleh orang tua mereka. Sedangkan balita dengan otak yang lebih kecil sering mendapatkan pelecehan dan diabaikan oleh sang ibu. Kemudian yang kedua adalah balita yang memiliki otak lebih besar itu akan lebih mudah belajar hal baru dan lebih cerdas. Sedangkan bayi atau balita yang memiliki otak lebih kecil itu lebih mungkin mengalami masalah kesehatan serius, menjadi pencandu obat-obatan, terlibat tindak pidana ya dan kekerasan. Aduh, maaf. Nah, itu. Jadi kasih sayang ini juga sangat diperlukan. Nah, yang terpenting dalam memberikan kasih sayang, ini ada ya, oh ya, ini. Naluri sebagai orang tua ya pastilah sayang sama anaknya. Ya, jangankan manusia, binatang aja kalau istilahnya ada anaknya dia juga sayang sama anaknya. Kayak kucing ya, begitu lahir dia juga merawat anaknya itu dengan baik gitu. Apalagi kita ya manusia. Cuma yang perlu diwaspadai adalah jaga emosi ayah atau bunda saat sedang capek atau marah gitu. Karena yaitu maksudnya saat marah, saat capek, kadang-kadang kita emosinya nggak terkontrol, jadi bisa berakibat fatal ya, bisa istilahnya tangan kita turun, bisa yang lain-lain lah gitu. Jangan sampai kita itu terbawa emosi negatif ya. Kemudian juga yang perlu dipahami adalah anak-anak itu belum mengerti bahasa orang dewasa. Anak balita itu belum tahu bahasa orang dewasa, artinya gunakanlah dengan bahasa anak-anak. Ketika kita berkomunikasi dengan anak ya, saat mengajari, saat menasehati, ya masuk ke dalam dunia si anak. Nah, contohnya tadi kalau kayak saya masuk ke dalam kesukaannya apa gitu. Dia senang sama si Majiro nih. Saya bisa gunakan tokoh si Majiro ini untuk mengajari Quinsa, untuk menasehati Quinsa supaya dia istilahnya berada pada role yang tepat gitu. Itu yang penting. Nah, kemudian hal yang terakhir yang ayah bunda harus lakukan dalam memberikan 3 kebutuhan anak secara optimal ini adalah memberikan proteksi dan evaluasi. Nah, proteksi ini dengan cara memberikan imunisasi. Kemudian evaluasi setiap pertumbuhan dan perkembangan anak serta perilakunya. Ini kita harus setiap saat mengevaluasi ya. Kalau bisa setiap bulan memang kita harus evaluasi. Tapi minimal kalau usia balita itu minimal usia 6 bulan, usia setahun, dan usia 18 bulan. Kita harus cek sudah berada di jalur yang tepat enggak gitu, sesuai enggak pertumbuhan dan perkembangannya. Tapi kalau bisa memang setiap bulan. Dan seharusnya kalau kita ya saat imunisasi itu kan kita ke dokter nih. Nah, kalau ke dokter itu biasanya sih kalau dokter anak harusnya ya ngecek semua tuh pertumbuhan si anak, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar
kepalanya berapa, kemudian perkembangannya ditanya sudah bisa apa. Nah, harusnya itu di situ sudah terdeteksi karena setiap bulan kan kita imunisasi nih. Harusnya sudah terdeteksi sejak dini. Tapi sekarang ini banyak dokter anak yang tidak melakukan itu. Saya bukan menjelekkan ya, tapi ada beberapa. Jadi kalau misalnya Bunda nih pergi ke dokter anak, kemudian nggak dicek nih semuanya, saran saya ya pindah aja ke dokter lain gitu. Atau kalau memang istilahnya Bunda nggak mau repot cari yang deket gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, yang penting Bunda evaluasi sendiri. Nah, ini saya punya alat untuk mengevaluasi 4 area perkembangan anak. Kecuali berat badan, tinggi badan, sama lingkar kepala itu kita ukur sendiri bisa ya. Nah, kalau ini ada untuk 4 perkembangan anak. Di sini ada area motorik kasar. Jadi ini gampang pemakaiannya. Tinggal nanti saya kasih filenya ya. Setelah saya kasih filenya, Bunda bisa print. Setelah print tinggal tarik garis lurus. Misalnya anak Bunda umur berapa? Umur 12 bulan. Ini ada angka 12 bulan, di bawah 12 bulan tarik garis lurus. Nah, setelah ditarik garis lurus, kalau di sini ada kemampuannya nih. Kemampuan istilahnya misalnya nih, di sini motorik kasar ya. Motorik kasar sudah bisa berguling gitu. Nah, sudah bisa berguling. Nah, anak Bunda udah bisa belum berguling gitu. Nah, di sini ada warna kuning, orange, merah ya. Jadi kalau misalnya maksimalnya adalah paling ujung ini sudah maksimal usia segitu memang harus bisa. Nah, kalau usia misalnya di kuning ini memang istilahnya belum bisa nggak apa-apa. Tapi ada sebagian anak yang sudah bisa gitu. Nah, kalau kita garis lurus ternyata kemampuannya sudah ada di sebelah kanan nih. Nah, artinya anak Bunda memiliki kecerdasan yang lebih. Jadi kalau yang diwaspadai adalah yang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri, loh, anak saya kok di sini merangkak adanya di sebelah kiri. Nah, berarti itu yang perlu diwaspadai. Berarti sudah terlambat. Harusnya di usia ini sudah bisa nih dari usia sebelumnya gitu. Nah, ini akan saya bahas besok ya lebih detailnya ya tentang 4. Di sini ada motorik halus, motorik kasar, kemudian dari segi bahasa atau komunikasi, sama satu lagi sosial personal. Nah, besok akan kita bahas. Untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Sebentar, saya balik. Nah, saya cukupkan sekian dulu. Kita ketemu besok dengan materi evaluasi dan proteksi. Tapi nanti saya akan bikin video yang berbeda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar stimulasi ini ya. Kalau untuk yang masalah keterlambatan, besok saya akan berikan sekaligus pada saat setelah materi evaluasi. Oke? Oh iya, ini juga ada saya terakhir ya. Terakhir saya akan kasih contoh juga. Menstimulasi anak itu bisa dengan cara ngajak anak jalan-jalan keluar. Ajak aja jalan kayak Quinsa, saya itu umur 1 tahun itu sudah saya ajak jalan keliling-keliling ya. Saya videonya nggak ada tuh yang saya waktu umur baru 1 tahun itu seneng banget dia jalan itu sambil lari-lari. Baru 1 tahun itu di parkiran mobil. Tapi kita cari tempat yang sepi karena sekarang kan saat pandemi nih. Jadi kalau saat pandemi kita juga harus waspada ya. Ya bukannya kita nggak boleh keluar, kita keluar itu cari tempat yang sepi, cari tempat yang memang nggak ada orang gitu. Kalau ada tempat-tempat yang maksudnya memang sepi, bisa diajak anak main ke situ nggak apa-apa, diajak jalan, lari itu juga untuk melatih fisiknya juga. Jadi kita juga harus ngajak anak itu istilahnya melakukan hal yang sifatnya fisik ya, sifatnya untuk supaya dia kayak semacam olahraga lah gitu. Karena itu juga bagus banget untuk perkembangan motor kasarnya gitu. Apalagi kalau sudah usia istilahnya mulai belajar naik turun tangga gitu. Nah, kita ajarin
naik turun tangga nih Ya. misalnya. Naik lagi, naik. Ayo naik. Naik. Iya, naik. Ayo. Naik. One. Ayo naik. In. Four. Five. Ayo naik. Ayo naik sini. Naik tangga. Naik pelan-pelan. Ayo. Nah, one. Iya, ore. Oke. Iya. Naik lagi. Ore, berhasil. Gelap. Nah, itu Bunda. Jadi bisa juga dilatih naik turun tangga ya. Itu juga supaya berkeringat. Nah, minimal aktivitas seperti itu minimal 1 hari 30 menit. Gitu. Bisa lebih. Kalau Quinsa itu biasa saya ajak jalan itu 1 jam sehari. Bisa jalan keliling, bisa kayak tadi kan di video dilihat ya, tempatnya sepi gitu. Tempatnya sepi, jadi aman lah untuk anak gitu. Kalau misalnya memang nggak ada tempat yang sepi gitu, ya udah di rumah aja, di rumah beraktivitas, misalnya main bola gitu ya, lempar bola, atau diajak joget-joget sambil bernyanyi, misalnya sambil nonton si Majiro tuh, atau kalau nggak si Majiro ya istilahnya kita tonton di YouTube, nggak masalah ya lagu-lagu anak-anak, tapi sebaiknya pakai TV. Nah, pakai TV sehingga anak bisa melihat, kemudian menirukan gerakan yang istilahnya joget-joget itu gitu. Jadi yang benar-benar berinteraksi. Jadi kalau kita penggunaan gadget boleh nggak sih gitu? Sebenarnya selama penggunaan itu tujuannya adalah untuk stimulasi, kemudian untuk aktivitas ya, untuk belajar itu nggak apa-apa. Jangan kita kasih istilahnya bermain gadget sendiri, itu yang nggak boleh. Bermain gadget sendiri itu nanti jadi cenderungnya ke kecanduan. Jadi kita tetap batasi aktivitasnya. Kalau bisa kita bikin semacam aktivitas harian. Jam segini ngapain, jam segini ngapain gitu, rutinitas gitu, supaya semuanya istilahnya terkontrol. Tujuannya hari ini mau ngajarin apa gitu. Jadi terplanning lah. Itu ya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Tadi sudah saya tutup. Balik lagi. Sekarang saya tutup lagi, nggak apa-apa. Oke. Sekarang ini benar-benar saya tutup. Sampai dengan materi yang berikutnya. Terima kasih.